dan aman. Ya toh? Apa aja contohnya? Kalau kita hal apa aja kita sepakati sama-sama, misalnya apa? Ayo. Kalau kelasnya kotor, harus disapu, pinter. Berarti itu menjaga kebersihan ke kelas. Apalagi ya, misalnya apalagi ke sekolah pakai baju yang rapi. Betul. Satu lagi coba, kalau ke sekolah datangnya tidak boleh terlambat, berarti datangnya harus tepat waktu. Pinter. Itu sudah 3. Nanti Bu menyediakan gambar-gambar di meja depan, ya. Ada gambarnya juga dan ada tulisannya. Dari gambar ini misalnya pakai baju apa ini? Baju merah putih, baju seragam. Berarti dia apa? Hal yang disepakati apa? Berpakaian yang rapi, pintar. Sekarang yang kedua, ada Bapak Guru, ada murid yang datang, ada jamnya juga. Nah, berarti dia apa? Datangnya tepat waktu, pintar. Lagi. Nah ini, kalau kelasnya kotor apa tadi? Disapu. Berarti apa? Bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Ya. Ada lagi, ada gambar tangan, ambil barang terus dikembalikan lagi. Berarti apa? Menjaga dan meletakkan barangnya sesuai dengan tempatnya, atau mengembalikan barang ke tempatnya. Ya. Lagi terakhir, nah, ada anak yang bawa kertas. Berarti pas mengerjakan apa ini? Mengerjakan apa? APL atau mengerjakan tugas. Tugas dari siapa? Wiwin, ya. Mengerjakan tugas. Pinter. Kita pasilin sedikit aja. Oh, ditempel di depan. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sudah, ayo. Ayo. Ke teman-teman dulu. Gambarnya apa? Kesepakatannya apa? Berpakaian yang rapi, pinter. Pasilin dulu. Aku Wiwin. Aku Isya. Ya. Sudah. Boleh ditempel apa sudah? Ada. Sampingnya sini. Ya, betul. Oke, pinter. Terima kasih. Ulun. Ayo, Mbak Cecil. Aku. Bagi. Ya, tunjukkan sama teman-teman dulu. Gambarnya apa tadi? Saling lihat depan, saling membantu. Ditempel dulu. Yuk, sampingnya sini ya.
ya. Pintar, hebat. Terima kasih. Yuk lanjut. Mbak Ine, Mbak dulu ya? Yuk, yuk. Gimana teman-temannya dulu? Gambarnya apa? Apa? Menjaga kebersihan. Caranya gimana? Kelasnya di apa nih kelasnya? Di? Bentar, aku gambar dulu. Bawahnya sini. Bawahnya lagi ya. Betul. Oke, terima kasih. Yuk, Mbak Ines. Apa Mbak Ines gambarnya? Lihat depan dulu sih. Kasih tahu teman-temannya dulu. Gambarnya apa ayo? Ya, mengembalikan ke tempatnya. Buku nggih, lihat dulu. Balik sayang. Nah, ambil lem lagi, belum banyak. Pun ditempel dulu. Sini tengah sini. Tengah sayang, tengah sini nah. Ya tempel sini. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMPJ Pertiwi Ponorogo, yang saya hormati calon guru penggerak angkatan 7, dan yang saya hormati Ibu Bapak Guru pendidik SMPJ Pertiwi Ponorogo. Alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul pada acara diseminasi calon guru penggerak angkatan 7 tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarga pada para sahabat-sahabatnya. Karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, sebelum acara diseminasi pada siang hari ini kita mulai, maka perkenankanlah saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Sebagai berikut: 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Sambutan. 4. Presentasi modul. 5. Diskusi dan tanya jawab. 6. Penutup. Marilah acara yang pertama yaitu pembukaan kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillah. Memasuki acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sekolah SMPJ Pertiwi Ponorogo. Tempat dan waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat
Bu Wiwin dan Mas Rudi selaku calon guru penggerak di sekolah kita, dan Bapak Ibu semuanya peserta acara pada siang hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat bertemu, berkumpul di ruangan ini dengan tidak ada halangan suatu apapun. Kedua, salawat serta salam semoga terlimpahkan atas junjungan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, beserta umatnya, beserta kaum muslimin muslimat, dan yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat yang tentunya dengan izin Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu peserta acara pada siang hari ini, yaitu diseminasi budaya positif ya Mbak, ini acaranya. Mungkin acara seperti ini baru pertama kali ya di sekolah kita, yang diikuti atau yang dilakukan oleh calon guru penggerak, karena tugas yang harus dilalui dengan acara seperti ini. Mungkin begitu ya Mas Rud ya. Ini salah satu bentuk tugas dari beliau. Acara selanjutnya yaitu presentasi modul 1.4 budaya positif oleh Ibu Wiwin Kurniawati SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Ponorogo. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah bisa. Seperti biasa saya menyapa nanti ya. Gimana kabarnya siang hari ini? Nanti jawabnya alhamdulillah, luar biasa, sehat, yes. Gitu ya. Monggo sambil berdiri mohon. Nanti alhamdulillah, luar biasa, sehat, yes. Ngaten nggih? Oke, latihan dulu. Gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sehat, yes. Sekali lagi nggih? Sekali lagi nggih? Ya, kita ulangi. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sehat, yes. Terima kasih, monggo duduk kembali. Untuk mukadimah saya ikut Ibu pembawa acara. Langsung saja terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Saya diberi kesempatan untuk menyampaikan sedikit ilmu yang khusus yang sudah saya dapatkan selama menjalani pendidikan guru penggerak dimulai bulan November kemarin. Di sini kami sudah mendapatkan 1 modul dan nantinya kami akan mendapatkan 4 modul ke depannya. Jadi di modul 1 ini, kira 3 modul ini. Untuk modul yang pertama ini, di acara ini di yang depan Pak, yang ada modul 1.1 sampai 1.4. Nah, untuk modul tugas 1.4 ini saya diberi tugas untuk menyampaikan sedikit ilmu yang saya dapatkan khususnya tentang budaya positif. Mungkin dari kata budaya positif ini Bapak Ibu bisa sedikit punya gambaran ya, namanya budaya positif itu seperti apa. Mungkin ada yang ingin menyampaikan. Kalau kata positif itu pasti kata yang iya betul. Jadi budaya positif ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang nanti di sekolah kita itu yang bersifatnya positif, baik, tentunya tujuannya untuk memberikan tujuan dan kenyamanan untuk peserta didik kita.
Ngaten. Oke, sebelum ke budaya positif, pertama dulu saya ingin menyampaikan tentang pendidik menurut Bapak kita Ki Hajar Dewantara, yaitu bahwa beliaunya menyampaikan pendidik itu seperti ibarat petani, dan bahwa seorang petani itu seperti menanam padi. Jadi murid kita itu seperti padi, misalnya hanya dapat menuntun, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuhnya padi dan memeliharanya menjadi lebih baik tentunya dengan pupuk dan air. Jadi kita memberikan pengetahuan, pembelajaran seperti itu, dan kita juga bisa menjaganya dari ulat-ulat dan jamur-jamur, sehingga yang kita jaga itu agar tidak mengganggu hidup tanaman padi tersebut. Nah, ke budaya positif nanti kita kedepannya akan belajar tentang kelima poin ini, yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif dan motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, kebutuhan dasar, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Next. Ya, yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, pastinya aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri, ya khususnya kalau kita ABK, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, salah satu strategi yang perlu ditinjau yaitu tentang bentuk disiplin yang ada di sekolah kita. Next. Ya, itu disiplin positif dan motivasi perilaku manusia. Makna disiplin itu pasti sudah melekat ya dalam dunia pendidikan, adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, manut. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kenapa tidak nyaman? Pastinya kalau disiplin itu kan positif ya. Kalau enggak itu pasti ada hukuman seperti itu kan. Seperti yang biasanya kita lakukan, itu pasti menimbulkan ketidaknyamanan. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Pastinya, sesungguhnya pun disiplin itu bersifat self-discipline. Namun, jikalau kita tidak cakap melakukan disiplin sendiri, disiplin kita sendiri, maka wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan kita. Pasti kalau kita tidak disiplin, pasti akhirnya orang lain yang akan mendisiplinkan kita. Nah, di sini untuk mendukung disiplin tersebut tadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, pasti ya kalau bagus tingkah lakunya itu pasti ada penghargaan walaupun cuma aplaus atau tepuk tangan. Kemudian yang ketiga motivasinya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, tujuan disiplin positif yaitu menanamkan motivasi atau dorongan yang ketiga pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu berawal dari motivasi intrinsik dari dalam diri masing-masing, pastinya untuk jangka waktu yang panjang dan tidak terpengaruh dengan hukuman atau hadiah. Itu tujuannya. Jadi anak-anak itu didisiplinkan tapi tidak ini dengan jika salah hukuman, jika bagus ada hadiah seperti itu. Jadi berasal dari dalam diri anak itu sendiri. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Next, Pak. Ini dari puncaknya yaitu keyakinan kelas. Jadi untuk menumbuhkan budaya positif itu berawal pasti dari kelas kita masing-masing. Ya, dari lingkup yang kecil dulu dengan wali kelas dan anak-anak. Karena di sini keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati secara bersama-sama, secara umum, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama.
Jadi lepas dari seperti apa anak itu, kita tidak mau tahu seperti itu. Jadi kita bersifatnya umum sama adil. Nah, untuk pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi nanti kita buat kesepakatan itu lebih secara rinci. Jadi langsung to the point. Misalnya datang tidak boleh terlambat seperti itu. Itu contoh, cuma satu contoh nih. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, pasti, tidak mungkin bentuknya negatif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Nah, bisa membekas pada diri anak-anak. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Pastinya kesepakatan kita di kelas kita harapkan bisa ditanamkan di lingkungan rumah atau sekitar. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat. Jadi nanti kita buat kesepakatan dengan anak-anak itu saling tanya jawab. Mungkin kalau kita anak ABK susah ya, apalagi kelas bawah seperti saya itu ditanyain kita kesepakatannya apa, ayo kalian maunya apa, seperti apa, itu cuma domblom aja kayak Nurul seperti itu. Tadi perlu di apa itu? Kalau saya lihat di tugas temannya lain itu mereka kalau anak SD itu enak ya. Apa misalnya kita yang bagus itu apa, itu langsung bisa jawab. Pakainya rapi bu, terus datanya tidak terlambat bu, bisa. Tapi kalau anak saya kemarin saya terapkan itu ya Allah domblom. Akhirnya harus pakai gambar khusus. Saya pakai gambar, terus gambar ini apa, ngapain gitu. Jadi baru keluar kesepakatan kelas walaupun dengan bahasa sederhana, rapi, tidak telat, gitu namanya jawabnya. Tapi itu sudah, menurut saya sudah poin yang sangat saya harapkan. Next Pak. Ya ini. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup dalam lingkup kesehatan, rumah dan makanan. Kedua, cinta dan kasih sayang. Kita semua pasti memerlukan ini ya, kebutuhan untuk diterima, diakui. Yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan, bebas memilih, tentunya dengan dasar dan alasan. Yang kelima, kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Nah, di sini nanti kita akan ada 5 posisi kontrol. Posisi kontrol di sini berposisi kita sebagai pendidik. Nah, dan itu ada 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama sebagai penghukum. Yaitu seorang penghukum itu bisa menggunakan penghukuman fisik maupun verbal. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas ya beban ini deh, biasanya gitu ya. Seperti itu penghukum sebenarnya. Walaupun tidak pakai apa itu, tidak pakai jeweran, tidak pakai, tapi tetap itu namanya penghukum. Kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu. Kamu lagi seperti itu. Itu namanya penghukum. Ya. Yang kedua, ya, posisi yang kedua yaitu lebih ringan lagi, yaitu membuat orang merasa bersalah. Jadi di sini kita membuat anak-anak itu kayak merasa bersalah gitu, seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, pasti anak, waduh, aku sebagai ibu guru apa enak. Tapi kalau anak kita tidak semuanya berpikir seperti itu, guys. Ini secara umum. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya, sampai jengkel seperti itu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat kayak gini? Mesti kau mati sendiri kok, mesti. Kita mesti ngeliatin ya. Itu untuk membuat orang merasa bersalah karena murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Pasti. Ya, lebih ringan lagi yaitu posisi yang ketiga, teman, sebagai teman. Guru tidak akan menyakiti murid karena mas sebagai teman dia, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Biasanya berkata seperti ini, ayo bantulah demi bapak ya, dan baca gerapan bisa sampai. Nah, seperti itu posisi teman, merayu. Nah, dan hal negatif dari posisi teman, negatifnya adalah
murid hanya bertindak untuk guru tertentu. Nah, kayak muridnya buatin ya, kalau tidak buatin tidak, ibu pokoknya ibu. Nah itu, dan tidak untuk guru lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Ini hampir terjadi pada siswa kita semuanya karena memang terlalu dekat dengan guru wali kelasnya. Next, Pak. Nah, posisi kontrol yang keempat yaitu monitor atau pemantau. Di sini bersifat mengawasi perilaku anak-anak itu menggunakan perhitungan, catatan, data atau daftar cek. Dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Biasanya mereka berkata begini ya gurunya. Peraturannya apa? Seperti apa? Kamu lakukan gitu seperti apa? Peraturannya apa kemarin? Nah itu. Apa yang telah kamu lakukan? Hukumannya apa coba? Nah seperti itu kita tanya ke anak-anak. Tapi pasti mereka juga tidak jawab ya bu. Enggak. Kalau ya, kamu tanya diapakan? Itu kalau anak kita, anak kecil tidak bisa jawab itu. Ibu dia. Apalagi debat. Kalau anak SMP SMA insya Allah masih bisa jawab ya walaupun dengan bahasa sederhana. Next Pak Nan. Ya, inilah terakhir posisi manajer. Dari kata manajer kita bisa punya gambaran bahwa di sini berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi di sini bersifat sharing lebih ke empat mata seperti itu. Kayaknya seperti ini lebih ke tugas guru BK gitu nih kalau di sekolah umum. Dan kita pasti tiap wali kelas ya bertugas sebagai BK. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi sudah double seorang manajer itu sebagai teman dan pemantau. Kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadi murid kita merdeka. Nanti restitusinya di belakang ada penjelasan. Nah biasanya itu seorang manajer biasanya berkata seperti ini. Apa ya kita yakini? Jadi kembali ke kesepakatan kelas di awal tadi yang kita buat. Kemudian apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu kalau ini sudah baik, kedepannya seperti apa? Itu. Tentunya kalau anak-anak kita pasti kita menggunakan bahasa yang campur aduk. Ampreh tentu jawabannya itu ya. Nah, 5 posisi kontrol tadi yaitu tugas seorang manajer bukan untuk mengatur. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih kuat dan lebih baik. Posisi kontrol seorang guru yang ideal adalah posisi manajer. Inilah posisi yang paling benar yang saya dapatkan selama pendidikan ini, di mana di posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Kemarin saya sudah punya membuat kesepakatan ini. Pastinya memang yang saya dapatkan belum sempurna dan masih lama mungkin ya dapat poin sempurnanya, tapi setidaknya sudah disampaikan kepada anak-anak dan mereka juga bisa saya ulangi tiap hari. Hari ini saya ulangi lagi, ternyata masih ingat juga, paling tidak membekas lah di pikiran mereka. Di sini jika ada suatu masalah yang terjadi pada anak-anak, kita diminta untuk menerapkan segitiga restitusi ini. Segitiga restitusi nanti berupa 3 kegiatan, karena restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat dan lebih baik tadi. Next one. Nah tahapannya next lagi. Tahapan segitiga restitusi ini adalah yang pertama itu validasi tindakan yang salah. Kelihatan ya tuh Ida yang di belakang. Sedikit saya bacakan makanya. Validasi tindakan yang salah yang pertama itu dengan bahasa seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kita tanyakan seperti itu ke anak kita. Kemudian adakah cara yang lebih baik untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu untuk yang pertama. Nah setelah itu nanti kita dapatkan jawaban dari anak-anak kita.
tentunya kalau kita semua pakai bahasa yang insya Allah yang mudah dipahami oleh anak-anak. Kalau ini bahasanya secara formal seperti itu. Terus nanti yang kedua yaitu menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita di sini lebih menanamkan bahwa ketika anak kita melakukan kesalahan itu tetap dia itu sebagai seorang manusia. Jadi bukan orang yang paling jelek, paling salah seperti itu, enggak. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah nanti terakhir yaitu kita mencari informasi tentang kepada itu tentang keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi nanti kalau sudah mereka sudah agak paham dengan apa yang kita bicarakan, nanti kita baru mengembalikan ke kesepakatan kelas di awal. Kemarin kita sudah buat kesepakatan seperti apa, ayo kemarin. Kalau tidak keluar jawabannya, pasti kita terus menggali mereka. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, nanti kalau kamu sudah memperbaiki ini, kamu ingin jadi seperti apa? Dibayaninnya apa orang? Seperti itu. Oke? Nah, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tadi ya, ini adalah bahasa-bahasa yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita yang pas melakukan kesalahan. Oke? Ya, seperti kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Lanjut. Nah, ini menanyakan keyakinan kelas. Nah, dari kesepakatan kita kemarin, apa yang kita percayai, apa yang kita bicarakan kemarin, apa nilai-nilai umumnya. Wah, kalau bicara nilai-nilai umum itu terlalu tinggi. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kita kelasnya maunya seperti apa? Apakah ruame? Apakah yang tenang tapi aktif? Bagaimana kamu apa itu? Yang kamu inginkan seperti apa? Terus yang terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi kalau ada yang sudah melakukan kesalahan, nah kalau kamu sudah melakukan kesalahan seperti ini, itu baik apa enggak? Nah nanti kalau sudah selesai, kamu mau jadi seperti apa? Pokoknya intinya yang menurut saya ini lebih ke apa ya? Dari hati ke hati seperti itu dengan anak-anak. Memang mungkin kalau membutuhkan waktu yang lama gitu, tapi kayaknya ini akan lebih karena kita memang mencari dengan apa itu manfaatnya untuk jangka yang panjang seperti itu. Nah, itulah tadi keyakinan kelas yang terakhir, yaitu bagaimana kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah kita, tentunya tentang peserta didik kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti jika intinya di sini saya tetap menerima masukan, sharing, tanya jawab dari panjenengan semuanya. Oke, untuk menambah pengetahuan saya juga, mungkin di kelas lain ada masalah lain seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Wiwin Kurniawati dari SLBC Pertiwi Ponorogo. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 7. Di video ini, izinkan saya untuk berbagi tentang eksplorasi konsep modul 1.1A4 tentang refleksi diri filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan bertujuan untuk menyalurkan semua kualitas yang ada pada anak agar dapat mencapai derajat keselamatan dan kesejahteraan yang setinggi-tingginya, hanya dapat mengarahkan pertumbuhan atau kehidupan. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa pendidikan adalah salah satu kunci terpenting untuk menghasilkan manusia yang beradab. Nah, pandangan saya sebagai pembelajar atau guru adalah bahwa guru harus memiliki sifat satu, enggar sosong tulodo, selalu memberikan teladan, dan yang kedua, ing matyo mangun karso, membangun semangat, dan yang ketiga, Buri Handayani, selalu memberikan dorongan. Sedangkan sebagai pembelajar atau murid, satu, merdeka belajar atau memanusiakan manusia, dan yang kedua, berpusat pada murid atau berpihak pada anak, dan yang ketiga, sesuai kodrat atau karakter masing-masing. Nah, demikianlah sharing kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.